Sekarang bukan hanya membeli berdasarkan primer, sekunder, dan tersier, tapi berdasarkan kelucuan. Iya, beli ini. Kenapa beli? Pertimbangan lucu aja. Malaikat maut itu nggak notifikasi ya kalau datang ya, nggak ngabari dulu gitu. Kita industri asuransi bersama-sama dengan OJK terus menggaungkan literasi keuangan. Ya, salah satunya melalui FWD Podcast ini nih. Podcast apa podcast nih? Ini, kalau bagi orang Sunda sih sama aja sih. Mau podcast dia tetap bilangnya podcast aja. Jadi FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di FWD Podcast Blok-Blokan. Bebaskan langkahmu, bicarakan perlindungan. Kolaborasi Merdeka.com dan FWD Insurance. Hey, tepuk tangan dong yang meriah. Ya, episode kali ini memang spesial banget ya karena kita kehadiran dua narasumber yang spesial juga. Tapi sebelum aku mulai podcast ini, aku pengen membuka dengan sebuah kutipan. Ini kutipan yang simple banget, tapi buat aku sih bermakna ya. Ini kutipan dari almarhum Mas Eko Prawoto, seorang pegiat sosial dan juga arsitek ternama di Indonesia. Beliau tuh pernah mengatakan begini, bahwa katanya hidup itu harus dirayakan. Kalimat yang simple, tapi buat aku tuh penuh makna. Nah makanya itu juga dengan hidup yang harus dirayakan itu bertepatan juga dengan momen Ramadan, kita sudah kehadiran dua tamu spesial di podcast kita yang spesial ini yang bakal mengajak kita celebrate living bersama-sama. Yeay! Tamu kita yang pertama adalah idolanya anak muda zaman now. Kenapa? Karena beliau ini juga sering menyampaikan ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah dengan gaya yang anak muda banget, yang asik banget, dan tema-tema yang disampaikannya itu relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, beliau ini juga kerap membuat konten ya di media sosialnya itu yang lucu-lucu dan inspiratif. Bisa ketebak nggak nih kira-kira siapa? Sudah hadir bersama saya Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau yang akrab kita sapa dengan Habib Jafar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana puasanya Bib? Puasanya alhamdulillah lancar. Masya Allah. Nanya puasa ke Habib itu kayak agak gimana ya? Karena Habib Mokel itu dua kata lucu ya. Dan kita lihat ini memang Habib walaupun bulan puasa gini tetap auranya segar banget nih ya. Betul, alhamdulillah kita harus jangan menciderai keagungan puasa dengan menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan atau terlihat lesu sehingga kemudian menjadi citra yang negatif buat puasa dan umat Islam juga. Oke. Bib, selain Habib di sini juga menemani saya seorang direktur dari sebuah perusahaan yang lokasinya ada di SCBD. Kebayang dong ya, ini kalau perusahaan-perusahaan yang ada di SCBD ini biasanya yang top-top banget nih. Apalagi kalau pernah dengar tagline-nya yang keren banget, Celebrate Living. Coba, perusahaan apa nih? Nah, sudah hadir bersama saya Bapak Ade Bungsu, Direktur Chief Syariah and Business Development Officer FWD Insurance. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak Ade juga mukanya segar banget nih. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar, energi tetap full. Alhamdulillah. Sedikit aku mau spill dikit, FWD Insurance ini adalah perusahaan asuransi jiwa yang berfokus pada nasabah dengan dukungan teknologi digital dan memiliki visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Nah, FWD ini memang keren banget karena secara berturut-turut 2 tahun terakhir di tahun 2023 dan 2024 itu menyabet sejumlah penghargaan dan terbaru itu adalah Insurance Asia Award. Benar begitu Pak Ade? Betul. Keren banget FWD. Nah, kita langsung aja ke tema kita. Habib, Pak Ade, karena kan kita ini sedang merayakan bulan Ramadan ya. Biasanya kan Ramadan itu sering dijadikan seseorang tuh untuk membersihkan dirinya, baik jasmani maupun rohani. Tapi ada satu lagi yang sering dilupakan, Pak Ade dan Habib. Apa itu? Membersihkan keuangan kita, mengelola keuangan kita. Sering banget orang hanya berpikir soal pengeluaran dan pemasukan, tanpa berpikir bagaimana sih cara mengelola keuangan ini yang benar, baik untuk hari ini, untuk kita, untuk keluarga kita, maupun untuk masa yang akan datang.
syukur-syukur juga kalau kita sebenarnya bisa mengelola keuangan ini sesuai dengan ajaran kita agama Islam. Nah, jadi kita langsung aja nih untuk mempersingkat waktu. Pertama kali aku akan menanya ke Habib Jafar, gak apa-apa Kak, sekali-sekali aku pakai aku aja ya, biar akrab. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aman. Aman ya. Habib mau nanya nih, sebenarnya detoks keuangan itu kan penting ya, Habib, bersih-bersih keuangan itu ya, Habib ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam sendiri sebenarnya membersih-bersih keuangan atau detoks keuangan itu seperti apa sih, Habib? Iya, pada prinsipnya Islam itu pro kepada kebersihan dan kesucian dalam segala hal, baik itu keuangan, baik itu tubuh, dan utamanya adalah pikiran dan hati, atau sesuatu yang bersifat lahir maupun batin. Segalanya itu harus bersih, bahkan harus suci, dan mekanismenya tentu adalah detoksifikasi, pembersihan. Nah, karena itu dikatakan dalam salah satu sabdanya Nabi Muhammad berkata, at-tuhur syatrul iman. Bahkan kata Nabi Muhammad, kesucian yang di dalamnya ada pasti unsur kebersihan sebagai bagian dari kesucian, karena yang bersih belum tentu suci, yang suci sudah pasti harus bersih. Iya, maka kata Nabi itu sebagian dari iman. Maka detoksifikasi atau detox termasuk dalam keuangan di Islam itu adalah bagian dari perwujudan keimanan kita. Mengapa? Karena di Islam kita diajarkan bahwa dalam setiap harta yang Allah titipkan kepada kita, semua harta itu bukan milik kita, itu milik Allah, diamanatkan, dititipkan kepada kita. Dan di tengah titipan itu ada sebagian yang sejak awal itu bukan milik kita. Itu adalah hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita, yang wajib kita keluarkan. Yang kalau kita tidak keluarkan berarti kita secara tidak langsung mencurinya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan khud min amwalihim. Ambil dari harta-harta mereka. Bukan keluarkan dari hartamu, enggak. Bahkan dengan bahasa yang lebih tegas, ambil dari harta-harta mereka. Karena itu hak orang-orang yang membutuhkan, yang hartanya dititipkan kepada sebagian orang yang lain. Itu yang wajib. Ya. Belum lagi yang sifatnya sunnah. Jadi ada detok wajib, ada detok sunnah. Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk zuhud. Zuhud itu adalah hidup sederhana. Artinya dari harta yang kita miliki itu secara keuangan bukan hanya didetoks secara wajib, tapi juga didetoks secara sunnah. Bukan hanya dikeluarkan yang wajib, tapi juga dikeluarkan yang sunnah. Agar kemudian sesuatu yang memang itu hak kita. Kalaupun nggak dikeluarkan kita nggak dosa. Tapi puasa kan ngajarin kita tentang keluarkan apa yang menjadi hakmu kepada orang lain jika itu memang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas. Kita kan boleh makan, boleh minum nih. Tapi di bulan puasa kita diajarkan jangan makan, jangan minum. Jangan tidur sama istri kita. Padahal itu hak kita. Kita diajarkan untuk memberikan apa yang menjadi hak kita kepada orang lain jika itu akan memberikan kebaikan yang lebih besar kepada kita dan kepada orang lain di luar sana secara lebih luas. Nah, detoks sunnah itu juga diajarkan dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, walaupun kamu tidak berkewajiban untuk membantu secara keuangan, maka kamu jangan tinggal diam secara keuangan. Nah, itu adalah bagian dari detox. Bagian dari membersihkan. Karena kenapa? Di luar yang wajib, yang sunnah ini penting. Agar, kan gini ya, kita kan kadang nggak tahu bahwa emang terjamin nih semua keuangan kita sudah bersih. Belum tentu. Di pikiran kita, di bayangan kita, di kesadaran kita, ini bersih, tapi kan kita belum tahu. Maka penting yang sunnah. Belum lagi yang sunnah itu akan menjadi pahala bagi kita. Belum lagi yang sunnah itu akan menolak bala. Kemudian belum lagi yang sunnah itu juga akan menjadi tambahan harta kepada kita. Di mindset kita ngeluarin, di mindset Allah itu justru cara kita berinvestasi, menambah harta kita. Jadi makanya di Islam harta itu atau keuangan itu harus didetoks, dibersihkan dari yang bukan haknya atau yang sesuatu jika dikeluarkan itu menjadi lebih baik. Karena kan
kita hidup ini kan harus mandiri, tapi jangan sendiri. Ya. Kita kan hidup bersama. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Betul. Karena sehebat-hebatnya tukang cukur tuh kalau cukur kan ke tukang cukur lain ya. Tukang pijit kalau pijit ke tukang pijit lain. Jadi kita itu hidup bersama lah dalam keharmonisan, dalam tolong menolong, dalam saling membantu dan saling memahami satu dengan yang lain. Oke, Bib, berarti memang yang namanya keuangan itu memang harus dibersihkan ya, Bib. Toh dalam ajaran agama juga itu dikatakan dengan jelas baik yang itu yang wajib maupun yang sunnah ya, Bib. Betul. Ya. Nah, Pak Ade kira-kira gimana nih dengan penjelasan Habib tadi? Ini kan menarik banget ya Habib menyinggung soal bahwa kita itu sebagai umat muslim khususnya wajib banget melakukan bersih-bersih keuangan. Nah, menurut Pak Ade gimana? Ada yang pengen Pak Ade tanya perdalam nggak sama Pak Hamam? Menarik sekali nih Bib ya, kalau bicara mengenai bersih-bersih keuangan ya. Apalagi kita bicara detox keuangan, pengen tahu lebih jauh sih Bib ya. Detox keuangan secara ajaran Islam itu seperti apa sih? Kan ada zakat, sedekah dan sebagainya. Boleh nggak Bib dijelaskan ya? Jadi detoksifikasi dalam keuangan di Islam itu penting sekali. Bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah. Karena kadang ada sesuatu yang sifatnya subhat. Kita nggak tahu nih, ini benar punya kita atau bukan. Ini halal atau haram. Itu disebutnya subhat. Makanya perlu juga dikeluarkan, meskipun itu tidak wajib, tapi dengan mindset sunnah. Karena kita nggak tahu. Karena ragu-ragu gitu ya? Ragu-ragu. Karena gini, sesuatu yang sifatnya racun, keuangan, dalam agama Islam, itu akan membahayakan. Kata Nabi kalau dia masuk ke diri kita, baik itu ke rekening kita, apalagi ke tubuh kita, apalagi ke keluarga kita. Pertama kata Nabi, kita jadi mudah sekali bermaksiat. Diajak yang enggak-enggak, langsung iya-iya. Diajak ke iya-iya, langsung enggak-enggak. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, doanya jadi kehalang. Kalau rekeningnya, jangankan ada yang haram, ada yang subhat aja. Doanya itu jadi terhalang. Makanya minta jodoh nggak datang jodoh. Akhirnya minta kaya nggak kaya. Padahal udah nggak zakat, nggak sedekah, tapi nggak kaya. Karena ada racun di dalam keuangannya. Kemudian selain itu juga ada dosa di dalamnya. Nah, bagaimana cara detoxnya? Kalau yang wajib adalah dengan zakat. Nah, zakat itu detoksifikasi yang sifatnya wajib. Apalagi ini kan bulan Ramadan akan ditutup dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana di sana ada zakat fitrah yang sifatnya wajib bagi yang mampu. Jadi di detox tuh dengan zakat fitrah oleh kita, atau zakat keuangan, zakat harta kekayaan, atau zakat mal yang setiap tahun. Kemudian ada banyak sekali detox itu atau zakat-zakat yang sifatnya wajib. Belum lagi yang sunnah. Nah, yang sunnah itu diantaranya ada yang sifatnya infak, berbentuk harta, tapi orang yang mendapatkannya terserah. Kalau zakat wajib, berbentuk harta, orang yang nerimanya udah ditentukan siapa. Nah, kalau infak orang yang nerimanya terserah siapa aja, kemudian sifatnya sunnah. Nah, ada sodako, nggak mesti bentuk uang, sifatnya sunnah, yang nerima juga siapa aja. Nah, ini juga detox juga, untuk membersihkan dari racun-racun dalam harta kita. Agar hidup kita baik-baik saja, tidak ada bala atau bencana yang mengenai kita. Agar hidup juga kita jadi bersama-sama. Karena puasa itu kan mengajarkan hidup bersama. Lantaran kita tidak bisa hidup sendiri. Kan puasa itu ngajarin kita berempati kepada orang lain. Nah, skemanya dengan infak, dengan sedekah kalau yang sunnah. Bisa juga dengan wakaf, bisa juga dengan hadiah. Artinya banyak skema untuk membersihkan. Dan karena itu zakat itu sedari awal, bahkan maknanya secara bahasa, secara etimologis itu artinya menyucikan, membersihkan. Makna etimologis dari zakat itu adalah membersihkan. Bukan cuma membersihkan, makna lainnya mengacu kepada surat Rum ayat 39 itu adalah menambah. Nah, orang mikir, saya kalau ngeluarin nih berarti berkurang. Enggak. Itu kata Allah akan menambah. Menambah umur kita, menambah keberkahan kita, menambah kebahagiaan kita, menambah juga uang kita. Karena
yang sejatinya milik kita itu kan yang kita bawa mati. Nah, yang kita bawa mati itu yang kita keluarkan di jalan kebaikan. Yang racun itu jangankan di akhirat, di dunia aja jadi ngerepotin. Kalau racun, ya kayak racun di tubuh kita lah. Misalnya apa ya? Gula berlebih. Itu kan enak ya. Kita pas minum, pas makannya enak. Tapi kan jadi racun, akhirnya setelah makan aja udah kerasa, wah gak enak. Leher pegal-pegal ya, Bib ya? Iya, minum obat nih. Jadi atau daging. Wah, habis makan, pas makannya sih enak. Habis makan baru pegel-pegel. Daging yang sehat, yang aman, itu sebenarnya obrolan kita. Kan insya Allah daging semua. Amin. Kalau ini nggak kolesterol nih insya Allah ya. Ya, tadi kan Pak Ade, Habib udah menyampaikan panjang lebar bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan kita menurut ajaran agama Islam ya Pak Ade ya. Dan tentu kalau kita secara garis besar tadi adalah bagaimana niat baik kita sih Bib ya, ingin dari kesadaran diri kita bahwa memang mengelola keuangan secara ajaran agama itu penting banget ya. Dan itu memang sudah ada aturannya, sudah ada cara, sudah ada pilihannya yang bisa kita pilih. Nah Pak, ada pendapat nggak dengan apa yang disampaikan Habib tadi? Betul sekali, saya sependapat sekali dengan Habib ya. Tapi ingin tahu lebih jauh penasaran lagi ya Pak ya? Masih makin penasaran nih ya. Iya, oke. Karena perencanaan keuangan itu kan luas banget ya, Habib ya. Nah, apalagi secara prinsip dan ajaran Islam, nah kita ingin tahu lebih banyak nih. Iya, betul. Karena gini, Indonesia ini kan salah satu problemnya adalah kemiskinannya itu bersifat struktural. Dan salah satu penyelesaiannya itu tidak bisa hanya dengan zakat, sodako, atau infak, wakaf, dan hadiah. Karena masalahnya struktural, maka penyelesaiannya juga struktural. Nah, salah satu penyelesaiannya yang paling penting menurut saya adalah literasi keuangan. Agar kita tahu nih bagaimana cara mengelola keuangan. Karena salah satu kecenderungan orang Indonesia, pas dapat duit banyak, langsung dihabisin. Iya, nggak di-spare untuk lupa dia. Padahal Islam itu mengajarkan bahwa literasi keuangan itu penting. Karena setiap yang masuk kepada kita itu udah ada pos-posnya. Kalau kita suami, ada pos nafkah untuk keluarga, baik istri maupun anak. Ada pos untuk zakat. Ada pos untuk sedekah. Ada pos untuk kesehatan. Bahkan ada pos untuk kematian. Jadi mati itu kalau bisa jangan ngerepotin, cukup hidup aja kita ngerepotin. Jadi semuanya itu yang terbaik diajarkan dalam Islam disiapkan. Kain kafannya, semuanya. Agar ketika wafat itu kita sudah siap semuanya. Tidak merepotkan orang-orang yang ditinggalkan ya. Betul, ya? Jadi kesehatan, kemudian keluarga, semuanya itu dipot. Nah kita seringkali kalau dapat duit, langsung dipakai secara sporadis. Bahkan kalau bisa dipakai secara 3 hari dia gak kerja. Santai dulu deh. Nunggu ntar deh kalau udah gak ada lagi. Akhirnya memang ya kalau dalam Islam itu diajarkan dalam Al-Quran, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah itu maha asuransimu. Jadi Allah yang melindungi kamu melebihi siapapun, termasuk dirimu sendiri, dengan cinta melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Tapi kan di ayat yang lain kita diajarkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dianya enggak ikhtiar, kalau dianya enggak usaha. Jadi Allah udah menjaga kita juga jangan pasif. Kita lanjutkan perlindungan Allah itu dengan juga menjaga diri kita. Dengan literasi keuangan, dengan asuransi keuangan, dengan segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam untuk kita melindungi, termasuk juga dengan mengeluarkannya bagi orang yang membutuhkan. Oke, Habib. Pak Ade, kalau kita dengar dari penjelasannya Habib ini udah lengkap banget ya, sesuai bagaimana cara kita mengelola keuangan itu sesuai dengan ajaran Islam. Tapi aku pengen tanya dari sisi Pak Ade sebagai orang yang udah lama berkecimpung di industri keuangan nih Pak Ade, karena kan khususnya nih kayak saya nih sebagai pekerja anak muda gitu ya. Benar kayak kata Habib tadi, kayaknya kalau ada pegang duit itu rasanya pengennya kayak nggak ketahan gitu mau keluar ya Pak ya. Padahal kita lupa nih kehidupan kita tuh kan nggak hanya hari ini gitu ya. Nggak usah masa depan ya, besok kita juga tetap harus hidup dan kita membutuhkan keuangan nih Pak. Nah, apa nih tips atau saran dari Pak Ade
cara kita supaya pengeluaran ini nggak jor-joran gitu. Jadi dompet itu nggak kayak air mengalir gitu, Pak Ade. Mungkin ada tipsnya, Pak Ade. Ya, makasih Habib ya. Jadi secara prinsip pengelolaan keuangan pun memang adalah tantangannya itu adalah salah satunya adalah prioritas ya. Nah, sebenarnya momentum Ramadan ini bagus sekali gitu loh untuk mengajarkan kita sebenarnya disiplin kan. Nah, biasanya kita makan berlebihan dan sebagainya, kita mempunyai sifat disiplin, berpuasa, menahan nafsu ya Bib ya, yang biasanya belanja jor-joran, begitu Ramadan prinsipnya kan sebenarnya harusnya berhemat kan. Berhemat itu dalam arti tadinya makan siang, nggak makan siang gitu kan, kita sisihin tadinya ngopi, jam 10 kita nggak ngopi gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kita sisihkan kan. Nah, bukan artinya nanti dapat THR, jor-joran lagi gitu loh. Jadi momentumnya sebenarnya jangan dibalik gitu loh ya. Justru momentum Ramadan ini kita dapat berlebih itu selain tadi berbagi, mengeluarkan zakat dan sebagainya, tapi juga kembali kepada diri kita bagaimana kita berdisiplin dan melakukan prioritas pengeluaran ya. Jadi bukan dapat THR habis itu ngalir tadi dari rekening keluar lagi ngalir aja ya, nggak ada sisanya gitu kan. Apalagi ajakan bukber bareng tiap hari, ya nggak harus tiap hari kali bukber gitu ya. Undangan pasti banyak tuh ya bukber kan. Belum lagi bikin transportnya ya Pak ya saat bukber. Itu kan bukber biasanya ya kalau kita diundang nggak apa-apa, tapi kalau sharing cost, ya, sharing kan, teman-teman lama, teman SD, teman SMP, SMA dan sebagainya tuh pasti WhatsApp grup rame tuh ya. Benar. Nah mungkin itu salah satu juga momentum kita Ramadan ini, bagaimana kita melakukan prioritas pengeluaran. Nah, sebenarnya apa nih Pak yang paling prioritas perlu kita saving ketika bulan Ramadan ini? Karena kan, ya itu kayak tadi Bapak bilang, kadang-kadang memaknainya Ramadan ini padahal memang kita di Ramadan ini harus menahan hawa nafsu ya Bib ya. Betul. Tapi yang terjadi adalah apalagi ketika udah jam 4 sore nih ya, gitu kan, sudah tidak tertahan tuh pengen berburu tajil gitu kan. Nah, prioritas keuangan apa yang sebenarnya perlu kita dahulukan ketika bulan Ramadan ini Pak? Nah, prioritasnya pertama kita bisa mengklasifikasikan kebutuhan, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier ya. Nah, tentunya juga kita juga selain kebutuhan juga ada kewajiban seperti yang Habib tadi sampaikan, zakat. Jangan lupa kita justru dikasih THR, ada uang lebih kan Habib ya. Nah, keluarin zakatnya kita, itu kewajibannya kita, dan juga kita pasti punya namanya berkeluarga dan sebagainya, punya cicilan rumah, cicilan kendaraan, bermotor dan sebagainya. Selesaikan dulu hal-hal itu. Yang pertama adalah primer, sekunder, tersier, kewajiban, zakat dan sebagainya. Kemudian juga menyangkut kondisi kita saat ini, jangan lupa juga kita memikirkan masa depan nih ya. Nah, justru momentum Ramadan ini justru kan di siang hari itu kan kita kan biasanya kan nafsunya kan kita jalanin aja terus ya. Belanja, beli ya nggak mikir. Nah, saat itu justru perenungan tuh ya kalau kita bilang ya. Kalau kita di Muslim itu justru ini kesempatan buat kita merenungkan keuangan kita, masa depan kita, apakah udah kita pikirkan, saya punya anak masih sekolah di TK nanti ke depannya seperti apa. Ini justru momentum Ramadan itu sebenarnya banyak pelajaran yang kita dapat ya. Justru di saat-saat Ramadan ini kalau kita dengerin kultum, setiap sholat kita ada kultum ya Habib ya. Kita sholat jamaah itu ada kultum. Pesan-pesannya tuh banyak sekali. Justru itu adalah momentum kita untuk refleksi diri, untuk melakukan lihat bukan hanya secara batiniah, juga secara lahiriah tentunya ya, mengenai pengelolaan keuangan, mengenai masa depan. Oke. Benar sekali Pak Ade, karena memang pada akhirnya banyak juga sih di antara kita ini yang suka terjebak dengan prioritas kita apa sih sebenarnya di bulan Ramadan ini? Apakah berburu takjil yang enak, atau kayak tadi Bapak bilang menyiapkan dress code untuk bukber gitu Pak Ade ya. Nah padahal harus ada yang kita saving terlebih dahulu ketika kita mendapatkan pemasukan ya Pak ya, supaya justru yang prioritas yang nggak penting tadi itu ditaruh di paling belakang ya Pak ya. Kita utamakan dulu kayak cicilan dan segala macam ya Pak ya. Pak Ade, ini aku mau bacain pertanyaan dari followernya FWD nih Pak. Nah, bagaimana
financial detox atau cara kita mendetoks keuangan dari sudut pandang Bapak yang berkecimpung di industri keuangan, Pak. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi Habib itu sebenarnya sangat terrefleks dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita banyak biasanya belanja itu beli sesuatu yang sifatnya bukan kebutuhan primer ya. Nah, ada uang lebih kayaknya tadinya handphone yang biasa aja pengennya yang lebih canggih Upgrade ya, Pak. gitu ya. Iya. Upgrade gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar beli barang yang sebesar gaji kita gitu loh. Betul. Ya. Nah, ini sebenarnya itu adalah detox, itu racun tuh sebenarnya ya. Racun ke keuangan. Jadi kita lagi-lagi balik di momentum Ramadan ini, refleksi kita untuk menahan hawa nafsu belanja. Itu juga salah satu racun atau detox keuangan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol menyisihkan, mencoret detox keuangan tersebut tuh ya. Prioritas belanja yang nggak perlu, artinya kita udah coret tuh dari prioritas tersebut. Jadi yang primer kita naikin nih urutannya ke atas gitu ya. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita melakukan prioritas yang bermanfaat untuk hidup hari ini dan untuk mempersiapkan masa depan tentunya. Oke, dan PR soal detox keuangan ini nggak cuma kaum Hawa gitu ya Pak ya, kaum Adam juga perlu ya Pak ya. Semuanya gitu loh. Karena yang suka belanja bukan cuma perempuan sekarang ya Pak. Yang nyari duit bapaknya gitu kan. Betul. Ya, Pak tadi bicara kita soal prioritas ya Pak ya. Keluarga itu kan adalah satu hal yang paling prioritas dalam hidup kita. Nah sebenarnya juga ada kebutuhan yang kalau sebenarnya makin kita tunda atau kita nabungin nanti gitu Pak ya. Padahal itu penting banget, yaitu soal biaya pendidikan lah Pak. Nah, kita tahu juga biaya pendidikan ini, kayak saya juga ngalamin nih Pak ya, karena punya anak, kayaknya setiap tahun itu nggak murah sih Pak, justru makin naik terus. Nah, apa nih Pak kira-kira solusi yang bisa kita tempuh agar biaya pendidikan anak-anak kita ini terus kita siapkan dengan baik untuk dia masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Jadi menyambung tadi prioritas ya. Dan pengelolaan keuangan untuk masa depan, apalagi kita yang sudah berkeluarga, keluarga kecil, baru punya momongan, punya anak, mulai sekolah, TK, SD dan selanjutnya. Nah itu sebenarnya kita sudah memulai menyisihkan penghasilan kita bagaimana untuk kalau dari kecil kan kita diajarinnya menabung ya Bib ya. Iya. Nah menabung itu sebenarnya prinsipnya prinsip disiplin gitu loh. Jadi tapi nggak secara harfiah sekarang menabung itu benar juga karena kalau nabung aja taruh di bank duitnya habis gitu loh, kepotong biaya dan sebagainya. Inflasi. Gitu kan. Bunganya kecil, kepotong biaya bulanan habis. Nah banyak sebenarnya cara mensiasati gitu loh ya. Nah salah satunya adalah bagaimana menabung itu bukan hanya ya prinsip penabungnya benar gitu loh, disiplin ya menyisihkan, tapi juga kan banyak juga instrumen-instrumen dana pengelolaan keuangan, misalkan katakan berinvestasi ya kecil-kecilan. Ya, investasi itu bukan hal kita tunggu duit banyak enggak gitu loh. Sekarang banyak instrumen kita bisa berinvestasi yang dengan cara aman, reksadana, obligasi surat utang negara dan sebagainya. Yang sifatnya kalau dalam prinsip syariah tuh sukuk misalkan gitu kan, itu kan ada retail sekarang ya. Nah itu boleh kita lakukan tuh mulai dari sekarang. Jadi memulai sejak dini tuh paling penting, Bib ya, dalam prinsip pengelolaan keuangan karena lebih cepat itu lebih ringan gitu loh ya. Ya bayangkan sekarang kalau anak kita TK, kita udah mikirin nanti buat mereka nanti kuliah gitu kan. Yang kita sisihkan kan lebih kecil kan. Dibanding baru ingat pas udah SMA gitu loh. Waduh udah disisihin udah setengah gajinya kali kan gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin 1/10 gajinya disisihkan gitu masih ringan kan. Justru semakin dini tuh lebih baik sebenarnya. Jadi begitu saat anak kita membutuhkan biaya lebih banyak, kita sudah paling tidak sudah ada persiapan gitu loh. Nah di FWD Insurance sendiri juga kita sebagai perusahaan asuransi yang juga menjalankan prinsip asuransi syariah ya Bib ya, kita juga mengeluarkan produk asuransi pendidikan yang kita sebut FWD Berkah Pendidikan tuh. Nah di situ juga selain berproteksi asuransi juga menyiapkan
dana pendidikan masa depan untuk anak-anak kita gitu loh. Jadi bukan hanya, jadi gini prinsipnya, oke kita sisihkan, nah kalau terjadi dengan apa-apa dengan orang tuanya, siapa yang mau meneruskan? Benar. Nah, jadi asuransi ini yang akan meneruskan nantinya, ya. Makanya di situ ada proteksi asuransi kematiannya, ada asuransi penyakit kritisnya, terus juga ada kalau terkena cacat dan sebagainya. Itu loh yang dibilang adalah risiko, ya. Nah, prinsip-prinsip ini dijalankan secara prinsip syariah yang sifatnya tentunya adalah tolong menolong, ya. Dan FWD menjalankan ini juga kita melalui jalur distribusi keagenan, bank assurance yang kita jual melalui bank, ya. Kita juga punya produk-produk yang berbasis syariah, dijalankan secara prinsip syariah, yaitu prinsip tolong menolong, ya. Dan kita punya di 40 kota di Indonesia kantor pemasaran. Oke. Jadi kalau pengen kepikirannya tiba-tiba setelah nonton podcast ini pengen coba deh buka asuransi gitu ya Pak ya, di FWD, berarti bisa silahkan datangi ke 40 kantor pemasaran itu ya Pak ya. Oke. Bib, sekarang kita ke Habib lagi nih Bib. Tadi kan Pak Ade udah menjelaskan bahwa di FWD sendiri itu juga ada asuransi untuk pendidikan yang berbasis syariah ya. Bib, menurut Habib nih bagaimana pandangan Habib tentang asuransi syariah pendidikan? Iya, tadi apa yang disampaikan Pak Ade itu adalah nilai-nilai dasar dalam literasi keuangan Islam. Pertama adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu di Islam disebutnya jihadul akbar. Jihad terbesar, perang terbesar itu melawan diri sendiri, yaitu hawa nafsu dalam diri sendiri. Jadi jangan nafsu untuk keluarin uang ini dan itu yang tidak perlu gitu. Atau hanya karena bermodal nafsu. Kemudian yang kedua prioritas. Kalau dalam Islam itu disebut zuhud. Menomorsatukan apa yang harus nomor satu. Dan tidak menomorsatukan apa yang bukan nomor satu. Jadi urutannya itu harus jelas. Karena sekarang itu kadang yang primer aja belum terpenuhi. Udah beli yang sekunder, yang tersier. Bahkan ada lagi satu lagi Pak. Sekarang bukan hanya membeli berdasarkan primer, sekunder, dan tersier. Tapi berdasarkan kelucuan. Iya. Beli ini. Kenapa beli? Pertimbangan lucu aja. Kadang Pak ya, dibuka tuh. Ini saya tentu nggak cerita istri saya ya. Iya. Kadang dibuka doang Pak, dilihat wah lucu, di foto dia share, udah setelah itu nggak kepegang lagi. Jadi ini kan menyalahi prinsip tadi prioritas atau dalam Islam disebutnya zuhud. Kemudian yang ketiga juga memikirkan masa depan. Bahkan kalau dalam Islam itu disebut muhasabah. Muhasabah itu memikirkan kedepannya seperti apa. Di bulan Ramadan bahkan di 10 malam terakhir khususnya malam-malam ganjil itu kemudian melalui skema yang disebut dengan iktikaf. Jadi iktikaf di masjid bukan hanya memikirkan masa depan kita di akhirat, masa lalu kita dan masa kini, tapi juga masa depan di dunia juga dipikirkan. Karena anak-anak, istri, itu semua tanggung jawab. Amanah dari Allah kepada kita yang harus kita kelola sebaik-baiknya. Bahkan salah satu dari 3 hak utama anak yang kalau tidak ditunaikan maka orang tuanya disebut orang tua durhaka. Nah di Indonesia ini kan terkenalnya anak durhaka doang, malin kundang, iya kan? Nah kundang malin ini nggak ada di Indonesia istilahnya Pak. Padahal orang tua durhaka dalam Islam itu ada, yaitu pertama orang tua yang tidak mendoakan anaknya, kedua orang tua yang tidak memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Misalnya namanya siapa? Tony. Nama panjangnya Syaitoni Rojim. Itu nggak boleh tuh. Nah, yang ketiga orang tua yang tidak memberikan akses pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Maka orang tua yang tidak menyiapkan pendidikan anaknya sampai ke depan dengan sebaik-baiknya, dia termasuk orang tua durhaka. Apalagi sekarang ada skema menyiapkan masa depan pendidikan anak dengan baik melalui skema asuransi yang sudah sesuai dengan syariah. Jadi mikir apa lagi? Jangan sampai terlambat. Itu sekarang banyak orang kayak mau umroh, mau haji, udah bingung, khususnya mau haji nih. Wah, antrinya 15 sampai 25 tahun. Makanya dari awal pikirin. Sekolah juga gitu. Jangan nunggu pas mau masuk sekolah, dari awal sudah dipikirkan pendidikannya seperti apa, apalagi kalau sudah ada skema asuransi. Nah, karena itu asuransi itu sebagai bentuk
agar kita bisa melanjutkan perlindungan Allah kepada kita dalam bentuk ikhtiar dengan ikut asuransi yang berbasis syariah tadi. Nah, menariknya asuransi itu secara bahasa Arab disebutnya at-ta'min. At-ta'min itu lawan kata dari al-khawf, cemas, takut. Nah, di Al-Qur'an itu disebutkan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah itu orang yang gak takut dan gak pernah bersedih. Maka kalau kita ingin menghilangkan diri dari ketakutan kepada selain Allah, maka ada banyak skemanya. Salah satunya ya tadi, menyiapkan masa depan anak, khususnya pendidikan dan lain sebagainya dengan asuransi yang berbasis syariah. Sehingga kita gak cemas, gak takut. Karena kan malaikat maut itu nggak notifikasi ya kalau datang ya, nggak ngabari dulu gitu. Ya kasihan masa depan istri, anak-anak kita. Maka siapkan dari awal sebagai bentuk tanggung jawab. Apalagi akhirnya asuransi syariah itu bisa jadi amal jariah kita. Ingat, kita ngasih pendidikan ke anak itu amal. Yang kalaupun kita wafat, maka itu akan menjadi amal jariah. Bukan hanya amal jariah sampai asuransinya cair. Tapi ketika anak itu mendapatkan ilmu dari asuransi itu dengan belajar melalui skema keuangan asuransi, ilmu itu akan terus menjadi amal bagi orang tuanya meskipun sudah meninggal. Jadi the real masa depan itu. Jadi mungkin Pak Ade mikir dan jelasinnya tadi FWD asuransi syariahnya ini hanya untuk masa depan di dunia. Ya. Kalau saya lebih jauh. Masa depan hingga ke akhirat. Masya Allah. Karena akan jadi amal jariah yang akan bermanfaat hingga ke akhirat. Jadi penting banget buat orang tua itu seperti saya juga mungkin nanti setelah ini akan berpikirnya bahwa memang pendidikan biaya pendidikan khususnya ya harus disiapkan dari sejak dini. Jangan sampai ketika anak udah besar baru bingung nih. Ini uang mana lagi nih yang harus kita sisihin buat pendidikan, sementara pendidikan terus mahal biayanya ya Bib ya, ya Pak Ade ya. Nah, boleh nggak aku juga nanya ke Pak Ade? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ya? Nah, Pak Ade, aku setuju bahwa di Islam juga ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu yang utama dari api neraka. Jangan mikirin orang dulu. Bukan egois, itu tanggung jawab dari Allah karena keluarga kita. Nah, cuman kan literasi keuangan kita itu lemah. Termasuk saya, karena ya saya mah dari pesantren lanjut kuliah agama, jadi literasi keuangan saya lemah. Nah, pilihan-pilihan terbaik untuk kita itu seperti apa terkait dengan literasi keuangan dan asuransi ini? Ya, terima kasih Habib. Jadi memang itu salah satu kelemahannya adalah kurangnya literasi, ya kan selama ini kan. Jadi kurang pemahaman nih, Habib, bagaimana cara pengelolaan keuangan yang benar ya. Jadi salah satu yang kita jalankan FWD adalah ini juga sesuai dengan amanah dari Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana kita industri asuransi bersama-sama dengan OJK terus menggaungkan literasi keuangan. Ya, salah satunya melalui FWD podcast ini nih. Podcast apa podcast nih? Ini, kalau bagi orang Sunda sih sama aja sih. Mau podcast dia tetap bilangnya podcast aja. Jadi ini salah satu media bagaimana kita melakukan literasi keuangan ya, apalagi literasi keuangan secara prinsip syariah yang sifatnya tolong menolong itu ta'awun tuh. Ta'awun. Ya, itu salah satu prinsip asuransi syariah. Ya, jadi prinsip asuransi syariah itu adalah ta'awun. Berangkat dari satu ayat dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan karena sifatnya kebaikan bukan hanya ketakwaan, bukan hanya di internal muslim, tapi eksternal dengan non-muslim, bahkan dengan orang yang tidak beragama, tidak bertuhan sekalipun kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jadi mikirin makannya, mikirin hidupnya, mikirin pendidikannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya dunia akhirat ya, dunia bukan akhirat. hanya dunia ya, Bib ya. Iya, Muslim itu masa depannya itu bukan hanya masa depan duniawi, tapi masa depan ukhrawi. Ya, makanya tadi kan skema masa depan ukhrawi itu dengan zakat, tapi juga bisa selain zakat yang wajib itu dengan asuransi yang sifatnya akhirnya membuat itu sebagai investasi syariah paling jangka panjang. Karena sampai kita mati aja masih mengalir.
ilmu yang bermanfaat dari anak-anaknya, Iya. biaya pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya. Jadi itu jadi amalan bagi kita untuk masa Sebagai depan orang tua kita. ya. Karena gini kan, kain kafan itu kan nggak ada sakunya Saku. ya, nggak ada Benar, kantongnya ya. benar dong, Beb. Jadi kita nggak bawa apa-apa nih Iya, iya, meninggal. iya. Jadi kain kafan doang, Iya. maka yang kita bawa yaitu apa yang Siapa kita tanam pendidikannya, gitu ketika hidup. Salah satunya ya asuransi syariah, kemudian tadi zakat, sedekah dan lain sebagainya. Oke, Bib, aku juga mau bacakan satu pertanyaan dari Instagramnya FWD nih untuk Habib nih katanya nih Bib. Boleh ya Oke, Bib? boleh Oke dong. ya. Bagus banget. Belum. Kirain. Oke, terima kasih Bib. Oh belum juga ya? Belum, belum. juga. Oke. Wah, iya. Di callback ya jokes saya. Ya. Di callback. Oke. Bib mau nanya katanya. Sekarang orang banyak kesulitan mencapai stabilitas finansial, bahkan ngerasa uang seperti segalanya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan tawakal kepada Allah dengan perencanaan keuangan dan usaha yang realistis, biar tidak gegabah tapi tidak juga terlalu cemas tentang rezeki. Masya Allah. Jadi tawakal itu kan prinsip yang diajarkan oleh Allah, bahwa Muslim itu gak ada kata menyerah, yang ada kata berserah. Berserah kepada Allah. Tapi berserah itu ujung dari usaha. Karena itu agar kita bisa tawakal secara maksimal, mau gak mau usahanya harus maksimal. Karena gini prinsipnya, kalau usahanya gak maksimal, kita gak akan bisa tawakal. Misalnya ya, kita mau melakukan sesuatu, tapi belum maksimal, kemudian kita tawakal. Nggak bisa tuh tawakal secara maksimal, karena kita mikir, jangan-jangan kalau gini kemarin nggak gagal. Jangan-jangan kalau saya begitu kemarin nggak gagal. Makanya selesaiin semua ikhtiarnya baru tawakal. Jangan ikhtiarnya masih separuh, udah tawakal. Akhirnya kalau gagal jadi overthinking kita. Overthinking itu ya lawan kata dari tawakal akhirnya. Jadi ikhtiarnya harus penuh. Apa yang bisa kita ikhtiarkan. Misalnya kalau terkait dengan literasi keuangan. Tadi perencanaan keuangan yang rapi. Tentang apa yang menjadi kebutuhan, prioritas. Nggak pakai nafsu. Kemudian setelah perencanaan dikeluarkan apa yang wajib dikeluarkan. Zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, diasuransikan apa yang secara syariah kita bisa pilih produk asuransinya di FWD. Diasuransikan. Kemudian setelah itu baru kita tawakal. Jadi tenang. Mau meninggal pun udah kita bisa meninggal dalam keadaan tenang. Karena ingat target seorang muslim itu meninggal dalam keadaan tumakninah, tenang. Jadi kita siapkan semuanya ikhtiarnya sehingga kita nggak khawatir. Karena gini, itu juga skema mengubah uang menjadi rezeki. Uang dan rezeki ini kan dua hal yang berbeda. Jadi cara mengubah uang menjadi rezeki, maka bikin skema keuangan yang sehat dan syar'i. Kemudian yang kedua, keluarkan yang bukan milik kita sebagai zakat. Yang ketiga, pikirkan masa depan kita dengan berbagai skema, diantaranya investasi dan asuransi yang berbasis syariah, sehingga kemudian betul-betul itu menjadi rezeki, bukan lagi uang. Karena zakatnya udah keluar, udah didetoks, kemudian prioritasnya udah jelas, dan lain sebagainya. Kemudian pos-posnya juga sudah jelas, hak-haknya orang mana nih, hak istri, hak anak, dan lain sebagainya. Jadi itu otomatis berubah menjadi rezeki. Mungkin secara jumlah berkurang ya, karena udah dikeluarin untuk asuransi syariah, untuk zakat dan lain sebagainya. Tapi secara keberkahan itu bertambah. Akhirnya walaupun sedikit, tapi membahagiakan. Setelah itu dijalankan semua baru tawakal ya. Nah, baru tawakal. Jadi kalaupun akhirnya ada beberapa hal yang menyedihkan atau gagal, kita nganggap itu ujian karena usaha kita udah maksimal. Tapi kalau usahanya belum maksimal, jangan-jangan saya kemarin gagal karena usahanya belum maksimal. Akhirnya susah untuk tawakal. Makanya disiapkan semua skemanya. Nah, seiring zaman skema itu kan bertambah. Di antaranya kayak asuransi. Dan sudah berbasis kepada syariah. Jadi apalagi kan? Jadi ya hidup kita kan pengen tenang ya. Orang numpuk duit banyak, kalau nggak tenang buat apa? Buat apa, benar. Kita nggak punya duit banyak, tapi pos-posnya udah kita pisahkan dengan baik, jadi bahagia dong kita. Memang nggak pegang duit, tapi udah ada pos.
kalau pendidikan anak, memang kita nggak punya nih duit untuk pendidikan anak, tapi karena udah diasuransikan, jalan sendiri. Iya. Jadi akhirnya anak kita berasa jadi anak tirinya FWD juga. Jadi dia juga ikut ngurusin anak kita kan. Iya, Jadi, secara tidak langsung ya, Bib. iya. Jadi kadang-kadang memang kita kadang kan suka merasa, aduh ini gara-gara keluarin ke sini kita jadi sedih, kita jadi tidak punya uang, tidak punya apa. Padahal tidak begitu konsepnya, Bib. Ya. Justru kita menjadi lebih tenang ketika semua sudah dikeluarkan sesuai pos-posnya, apa yang menjadi hak-hak mereka yang ada di penghasilan kita itu sudah kita keluarkan. Justru yang seberapa yang ada kita itu malah membuat kadang kita tuh lebih tenang ya, Bib ya. Iya, itu yang menyebabkan kan kemiskinan kita struktural. Literasi keuangannya berantakan. Yang seharusnya kita simpan, nggak kita simpan, yang kita seharusnya keluarkan untuk pos-pos yang strategis dan priority, kita agak keluarkan. Yang nggak kita punya, kita ambil. Paylater inilah, paylater itulah. Akhirnya jadi kacau balau semuanya. Oke. Kalau boleh aku kasih kesimpulan dari obrolan kita yang panjang hari ini, yaitu bahwa memang yang namanya keuangan itu memang perlu dibersihkan ya, Bib ya, perlu didetoks ya Pak Ade ya. Kenapa? Karena memang dalam prinsip Islam juga sudah jelas dikatakan bahwa Islam itu mengedepankan hidup sederhana dan tidak suka yang berlebih-lebihan gitu ya. Makanya di sisi lain kita juga perlu kayak tadi Pak Ade sudah bilang mempersiapkan asuransi untuk anak-anak kita, Habib juga demikian gitu ya. Karena memang kita hidup itu bukan untuk kita doang, tapi juga ada anak kita, dan bukan untuk hari ini aja, tapi juga untuk yang masa depan nantinya ya, Bib ya. Kayak kita di lampu merah aja, Mbak ya, Pak Ade. Kita di lampu merah, pengen tuh makan jualan jajanan orang di lampu merah. Kita tapi jangan deh. Tapi giliran ada yang jual mainan, terus anak kita pengen, kita langsung keluarin. Nah, akhirnya kan kita harusnya muhasabah ya, refleksi. Kalau untuk mainan jor-joran banget. Tapi giliran untuk pendidikan, yang itu adalah keseriusan masa depan dunia dan akhirat, kok malah dipermainkan. Kita kan sering gitu. Yang seharusnya dipermainkan, kita serius. Main PS kita serius tuh. Kadang sampai kata-kataan. Yang seharusnya serius, kita main-main. Dan itu yang paling sering terjadi ya, Bib. Bib, kalau boleh nih ada pesan-pesan terakhir atau kata-kata terakhir terkait tema kita hari ini soal financial detox, Bib. Iya, pesannya adalah bahwa hidup itu bukan hanya sekedar dijalani, tapi juga dipikirkan. Karena karunia terbesar yang menyebabkan kita dipuji oleh Allah sebagai makhluk terindah, makhluk yang begitu indahnya adalah karena kita dikaruniai akal untuk berpikir. Maka pikirkan masa depan kita, karena kita tidak hanya hidup untuk masa kini, tapi masa depan, baik itu masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, dan bukan hanya masa depan di dunia, masa depan di akhirat. Maka siapkan segala skema, termasuk dalam literasi keuangan, skema keuangan, untuk menjamin masa depan kita baik-baik saja, bukan hanya di dunia, tapi hingga ke akhirat nanti. Apa yang bisa kita lakukan, seperti yang tadi sudah kita obrolin. Masya Allah. Kalau dari Pak Ade gimana nih Pak? Ya, jadi prinsipnya apa yang sudah disampaikan Habib, saya setuju sekali tadi ya. Dan gunakan juga momentum Ramadan ini untuk bersih-bersih keuangan, gitu ya. Bersih-bersih keuangan, detox keuangan, buang racun-racunnya, kontrol hawa nafsu spendingnya, gitu ya. Dan juga refleksi, dan juga yang utama adalah bagaimana mengelola keuangan bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Ya, apalagi kita kan dapat THR nanti. THR-nya itu bukan cuman buat diri, buat Allah zakatnya dikeluarin, dan buat keluarga asuransi syariahnya juga disiapkan. Mumpung pegang duit kan THR. Jadi jangan sampai THR cuman untuk beli baju hari pertama, kedua, ketiga, sampai seminggu ya. Iya. Jangan sampai THR itu kepanjangannya jadi tunjangan hedonisme. Waduh. Seru banget obrolan kita ini, hampir 1 jam, dan nggak berasa kita harus menjudahi podcast ini. Terima kasih Habib Jafar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ade Bungsu. Terima kasih. Semoga dengan obrolan ini mendatangkan pilihan-pilihan atau mendatangkan
hasanah yang lebih baik bagaimana kita ke depannya mengelola keuangan untuk diri kita juga untuk keluarga. Di akhir ini saya juga ingin sekali lagi mengingatkan bahwa FWD Insurance menghadirkan produk berupa FWD Berkah Pendidikan sebagai solusi untuk perencanaan pendidikan anak-anak kita. Dan ini merupakan upaya FWD Insurance untuk mewujudkan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Demikian podcast kita hari ini, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.